Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan di kelompok ini ada Muhammad Ismail, M. Fala Islami, dan M. Hafiz. Saya M. Fala Islami akan menjelaskan tentang materi mendalami Unified Modeling Language, yaitu UML, Fondasi Perencanaan Sistem Modern. Panduan lengkap untuk memahami konsep, manfaat, dan implementasi UML. Yang pertama, apa itu UML? Definisi dari UML. UML adalah bahasa standar visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem aplikasi. Representasinya dalam bentuk diagram visual membuatnya mudah dipahami. Sebagai peta atau blueprint sebelum membangun aplikasi. UML mempermudah tim melihat gambar sistem secara keseluruhan dan umumnya digunakan dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Apa manfaat dari UML ini? Manfaat dan fungsi utamanya yaitu pertama adalah pemahaman sistem terutama untuk sistem kompleks sebagai alat. Dan yang kedua itu komunikasi efektif antar tim dan klien. Yang ketiga adalah membantu perencanaan sistem terstruktur sebelum coding. Yang keempat ada mengurangi potensi kesalahan dan bug. Mempermudah dokumentasi sistem. Nah, itu adalah yang kelimanya. Dan pemanfaatan UML secara efektif memastikan proyek pengembangan perangkat lunak berjalan lebih terarah, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas hasil akhir melalui perencanaan dan komunikasi yang superior di seluruh tim. Jadi, manfaat utama dari UML ini kurang lebih adalah untuk mempermudah dan mengurangi risiko dalam pengerjaan codingan atau proyek. Yang keempat, kelebihan UML yaitu visualisasi mudah dipahami. C1 standar internasional yang diakui global. Jadi UML ini adalah standar yang sudah diakui oleh global. Yang kedua adalah merancang sistem rapi dan terstruktur. Yang ketiga, mengurangi kesalahan sejak tahap awal dan ideal. Yang keempat, untuk proyek kerja tim. UML mempermudah perancangan sistem yang terstruktur, mengurangi potensi kesalahan sejak dini, dan meningkatkan efisiensi kolaborasi tim. Standar visualnya yang diakui secara global menjadikannya alat krusial untuk pengembangan aplikasi yang efektif terarah. Jadi itu adalah kelebihan dari UML. Tools terbaik untuk membuat diagram UML. Pilihan alat yang tepat untuk kebutuhan UML ada di opsi-opsi bawah ini. Ya, itu ada 3. Yang pertama ada Star UML. Baik digunakan oleh mahasiswa atau dipilih oleh mahasiswa. Star UML adalah alat pemodelan UML open source yang ringan, dapat menghasilkan kode, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman. Sangat populer di kalangan mahasiswa. Yang kedua ada Visual Paradigma. Fitur lengkap. Visual Paradig adalah alat pemodelan UML profesional yang mendukung berbagai diagram UML serta fitur rekayasa kode dan kolaborasi. Yang ketiga ada Draw.io, gratis dan di web based. Draw.io atau Diagram.net adalah editor diagram berbasis web gratis dengan antarmuka serta dan diagram berbasis web gratis dengan antarmuka, seret, dan lepas yang mudah digunakan, serta memiliki banyak sekali bentuk dan simbol UML. Yang keenam ada jenis-jenis diagram. Diagram UML esensial. Use case diagram, interaksi pengguna dengan sistem. Siapa melakukan apa?
Kelas diagram, struktur kelas dan hubungan antar kelas. Struktur data. Activity diagram, alur proses atau langkah-langkah kerja sistem, alur kerja. Sequence diagram, urutan komunikasi antar objek, urutan proses. State diagram, perubahan status suatu objek, contoh status pesanan. Pemahaman mendalam tentang diagram-diagram ini vital untuk merancang, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan struk dan perilaku sistem perangkat lunak secara efektif, bahkan untuk sistem yang kompleks. Tahapan membuat UML secara sistematis. Yang pertama itu satu, kebutuhan sistem, mengidentifikasi tujuan dan fungsi utama aplikasi yang akan dibangun. Yang kedua, identifikasi aktor, yaitu mengenali siapa saja yang akan berinteraksi dengan sistem aplikasi. Yang ketiga, US Site Diagram, itu merancang fitur-fitur utama sistem dan interaksi pengguna. Yang keempat, kelas diagram, merancang struktur dan objek dalam program. Selanjutnya, studi kasus perpustakaan. Contohnya implementasi UML, kasus aplikasi perpustakaan, contoh US Chess, login, pinjam buku, kembalikan buku. Contoh kelas diagram, kelas buku, anggota dan transaksi. Selanjutnya contoh activity diagram, US login, pilih buku, pinjam, dan selesai. Hubungan UML dengan coding, kelas diagram menjadi struktur kelas di program. US case menjadi fitur aplikasi, dan activity diagram menjadi alur logika program. Kesimpulannya adalah pentingnya UML dalam pengembangan aplikasi. UML adalah alat penting yang membantu programmer merancang sistem secara jelas dan struktur. Ini adalah contoh penerapan UML dalam kode program. Di sini kami membuat sebuah program sederhana, yaitu program perpustakaan. Di sini yang pertama ada kelas buku, ada dev init, self, judul penulis. Di sini untuk menyimpan judul buku dan penulis buku. Di sini ada dev info buku, yaitu untuk menampilkan apakah buku tersebut tersedia atau sudah dipinjam. Lalu ada kelas anggota. Di sini ada self nama untuk menyimpan nama si user atau sama si anggota peminjam. Lalu ada dev pinjam buku. Di sini diterapkan karena jika nanti si user ingin meminjam buku, si user harus mengecek dulu apakah buku tersebut masih tersedia atau sudah dipinjam. Jika buku tersebut masih ada, berarti di, di terminal akan keluar nanti nama, lalu berhasil meminjam buku. Artinya si user telah berhasil meminjam buku. Lalu ada info lagi, dev kembalikan buku. Ini digunakan untuk ketika si user nanti atau si anggota mengembalikan buku yang dipinjam. Lalu ada kelas transaksi. Ini untuk mempresentasikan dua sekaligus, yaitu anggota si user peminjam dan buku. Digunakan untuk mengecek siapa jika buku tersebut tidak tersedia, siapa user yang meminjam buku tersebut. Di sini ada dev proses pinjam dan proses pengembalian. Ini simulasi program, yaitu contohnya buku 1, pattern dasar Andi. Si user atau peminjamnya Budi. Info awal, info ini untuk menampilkan info buku. Info buku berisi judul dan ketersediaan. Di sini untuk pemanggilan proses pinjam, transaksi 1, anggota 1 yaitu si Budi, dan buku 1 yaitu pattern dasar. Dan penulisnya Andi. Transaksi proses pinjam ini adalah fungsinya untuk pemanggilan peminjaman buku. Lalu nanti ketika buku telah pinjam, ini akan kembali lagi ngecek info buku, apakah buku tersebut sudah berhasil dipinjam atau belum. Lalu ini ada untuk pemanggilan proses untuk pengecekan proses pengembalian, dan dicek lagi apakah buku tersebut sudah dikembalikan atau belum. Nanti di terminalnya akan
Seperti ini hasilnya. Judul buku ini untuk buku, info buku. Budi berhasil meminjam buku. Ini adalah untuk proses transaksi pinjam. Judul buku ini adalah untuk pengecekan info buku lagi. Transaksi pengembalian ini adalah untuk mengembalikan buku. Di sini keluar Budi mengembalikan buku Python dan dicek lagi apakah buku sudah dikembalikan apa belum.